Yat, bangun Yat. Tolong Yat, sakit Yat. Dayat, bangun Yat. Tolongin gua. Ini gua kesakitan, tolong. Kira-kira kalau sahabat sedang tidur, terdengar suara seperti yang barusan saya peragakan, sahabat-sahabat mengenali suara tersebut adalah suara seseorang yang baru meninggal. Kira-kira apa yang sahabat akan lakukan? Situasi itu pernah dialami oleh narasumber yang membagikan kisah yang akan saya ceritakan di video kali ini, Dayat. Beliau mendengar suara seseorang yang baru saja meninggal, korban kecelakaan dengan tubuh yang hampir terputus, bagian khususnya ini hancur. Di malam itu Dayat tidur sendirian di toko tempat Dayat jualan. Dia mendengar suara itu. Dayat bangun melihat ke sebelah kanannya, sosok itu ada di sana dengan tubuh yang berlumuran darah. Nah, kalau kejadian itu sahabat alami, kira-kira apa yang akan sahabat lakukan? Kira-kira apa ya yang akan dilakukan oleh Dayat? Penasaran? Selengkapnya kisah ini akan saya ceritakan di sebuah kisah misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, boleh sahabat follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91. Dan untuk sahabat yang punya cerita menarik, cerita misteri yang sahabat alami langsung, tuliskan ceritanya lalu kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Insya Allah kisah kiriman sahabat akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Kali ini kisah misteri yang akan saya ceritakan ini dikirim sahabat misteri yang ada di Cilacap yang bernama Dayat. Beliau ingin menceritakan kejadian yang sangat mengerikan kalau saya bilang. Sekaligus Dayat ini ya, dalam cerita misteri yang dialaminya langsung ini, Dayat sedikit menceritakan kepada kita realita kehidupan orang-orang yang tinggal di wilayah pelabuhan. Kisah ini berlatar tempat di Pelabuhan Merak. Dayat yang asli, Dayat yang tinggal dan besar di Cilacap, sempat merasakan kehidupan yang ada di sekitaran Pelabuhan Merak yang ada di Banten. Dayat tinggal di wilayah tersebut kurang lebih sekitar setahun setengahan lah. Nah, Dayat bisa sampai dari Cilacap, bisa tinggal, bisa merasakan tinggal di wilayah sekitaran Pelabuhan Merak, Banten. Ini karena Dayat ini kerja dia. Ya, dia jaga satu warung yang menjual minuman, kopi, minuman dingin, ya jual makanan kayak warkop lah kita katakan di sini. Nah, kalau ya, ceritanya bisa kerja di sana, gimana dia bisa sampai dapat kerjaan di sana? Kalau diceritakan panjang sekali, Dayat bilang. Jadi disingkat saja, Dayat mulai menceritakan awal-awal kejadian misteri atau awal Dayat ini tinggal di wilayah sekitaran Pelabuhan Merak, Banten. Hari pertama Dayat sampai ke wilayah Pelabuhan Merak.
Dayat yang dijemput langsung sama pemilik toko tempat Dayat ini akan bekerja. Dayat langsung diantarkan ke toko atau ke warung yang akan dikelola sama si Dayat ini. Posisi warung tersebut ini pas sekali berada di ruang lingkung Pelabuhan Merak, tepatnya di bagian pintu keluar. Jadi di bagian pintu keluar itu kan banyak nih, di pinggir jalan itu warung berjejer. Nah, salah satunya adalah warung yang akan dikelola oleh Dayat. Di sana Dayat tidak punya sanak famili, tidak punya teman, dan itu lingkungan baru bagi Dayat. Nah, si pemilik warung di sini ya, menceritakan atau mengatakan kepada Dayat, besok kamu tidak usah langsung jualan. Jadi kamu beres-beres saja dulu, bersih-bersih dulu, karena warung ini sudah tidak buka ya kurang lebih hampir 2 bulanan lah. Jadi si pemilik warung ini menceritakan kalau seorang pemuda yang dipekerjakannya untuk mengelola warung ini itu tiba-tiba saja pergi meninggalkan warung ini. Tidak ngasih kabar sama saya, jadi saya tidak tahu apa alasannya tiba-tiba minggat dari sini. Nah, jadi pendapat dari si pemilik warung kemungkinan besar dia ini ada masalah pribadi, ya, ada masalah keluarga, atau dia tidak nyaman dengan lingkungan yang ada di sini. Dari situlah si pemilik warung ini mewanti-wanti atau sedikit menggambarkan kehidupan yang ada di wilayah Pelabuhan Merak. Karena Dayat ini berasal dari Cilacap. Orang-orang Cilacap ini lemah lembut. Mungkin kamu harus cepat beradaptasi nanti dengan lingkungan yang ada di sini, lingkungan pelabuhan. Bukan semua orang di sini itu jahat-jahat, galak-galak, enggak. Tapi ada oknum-oknum yang akan kamu temui, preman setempat lah dikatakan oleh si pemilik warung. Kalau orang-orang itu datang, disebutkan dengan ciri-ciri seperti apa sama si pemilik warung. Ya kalau dia minta rokok, kalau sebatas sebungkus, kasih aja. Kalau dia minta makan sama kopi, ya kalau 2 gelas atau 2 mangkok mie, kasih aja. Ya, jangan minta duit. Ya, itu istilahnya udah jatah lah. Tapi kalau dia minta yang aneh-aneh, minta duit sama kamu atau ya jahilin kamu lah, itu kamu lapor sama saya. Karena saya sudah membayar uang keamanan sama bos dari mereka semua. Mendengar apa yang disampaikan oleh si pemilik warung, awalnya Dayat di sini sempat jiper juga dia. Dia berpikir, ini bakal berat kerja di sini. Dan Dayat pun bertanya, lalu saya tinggal di mana? Si pemilik warung mengatakan di belakang. Nanti kamu tidur di sana. Di situ sudah lengkap, kipas anginnya ada, lemarinya ada, tempat tidurnya pun ada. Dilihatlah sama Dayat ke dalam. Oh iya lengkap, bersih pula. Ya, Dayat bilang tempat tidurnya itu walaupun ranjangnya masih dipan ya, ranjang yang terbuat dari kayu, kasurnya ini masih pakai kasur kapuk, tapi itu sudah nyaman sekali lah kalau bagi Dayat. Beliau pun tidak mempermasalahkan, ya, kerja di situ sekaligus tinggal di situ. Lalu si pemilik warung memberikan jam kerja lah istilahnya sama Dayat. Beliau mengatakan kalau pagi menjelang sore kamu jangan ya, terlalu maksain untuk buka. Fokusnya kamu itu dari sore ini sampai di pagi hari, karena aktivitas malam di wilayah pelabuhan ini lebih padat dibandingkan malam hari. Jadi kalau kamu ngantuk masih pagi, ya tidurlah. Tapi ingat, pagi tetap harus bangun, kamu harus ke pasar beli sayur-sayuran, kamu beli perlengkapan yang kurang. Nah, sore kisaran jam 4 saya akan datang ke sini di setiap harinya untuk mengambil uang hasil penjualan kamu dalam 1 hari. Jadi semuanya sudah dijelaskan. Di hari pertama, hari kedua, Dayat di sini istirahat sajalah dulu, kata si pemilik warung. Bersih-bersih dulu karena sudah banyak yang berdebu, piring-piring juga ya ada yang kotor masih ditinggalin sama yang jaga sebelumnya. Jadi diberesin, dibersihin sama si Dayat. Di hari ketiga barulah Dayat mulai berjualan di warung tersebut. Setelah 2 hari Dayat tinggal di sana, Dayat tidak terlalu memperhatikan lingkungan yang ada di sekitar karena ya dia betul-betul beres-beres warung tersebut, menata ulang segala sesuatu yang ada di sana. Tibalah di mana hari ketiga Dayat di sana. Hari Dayat pertama buka warung tersebut. Apa yang dikatakan si pemilik warung benar.
Di hari ketiga itu Dayat buka ini jam 11 siang. Ya, pagi dia udah ke pasar beli segala sesuatunya. Jam 11 Dayat langsung buka. Jadi siang itu Dayat baru melihat lingkungan yang ada di kiri dan di kanan, dan terlihat jelas ini sahabat. Di depan warungnya si Dayat ini jalan utama yang lebar sekali. Jalan itulah jalan keluar menuju arah keluar dari pelabuhan Merak. Apa yang dikatakan si pemilik warung tepat. Kalau siang ini sepi, orang yang belanja juga sepi. Nah, jadi pas si pemilik warung ini datang untuk melihat kesiapan Dayat berjualan di hari ketiga tersebut, si pemilik warung nanya, "Kamu buka dari jam berapa?" Dayat mengatakan, "Tadi jam 11 siang saya udah buka, Pak." "Loh, kok jam 11 sudah buka?" Penasaran ya? Bener nggak yang saya bilang? Kalau siang, kamu tuh istirahat aja. Fokusnya itu sore menjelang malam sampai dini hari nanti. Di jam-jam itu kapal banyak bersandar. Jadi besok nggak perlu pagi-pagi kamu buka. Maksimalkan waktu kamu untuk beristirahat juga. Ingat, kamu sendirian loh yang mengelola warung ini. Kalau kamu sakit, ya gimana nanti? Betul juga kata bapak si pemilik warung. Nah, kedatangan bapak si pemilik warung ini tidak lama. Cuman mau melihat, ya ngecek lah gimana persiapan Dayat untuk jualan di hari itu. Mudah-mudahan kamu betah ya kerja di sini. Beliau pun meninggalkan warung tersebut. Nah, mendekati waktu-waktu maghrib, baru di sini terlihat suasana pelabuhannya itu nyata sekali. Banyak yang warawiri, orang berjualan asongan ini banyak sekali. Ya, lebih banyak daripada yang jualan di siang atau ya, di pagi hari. Malam itu banyak yang warawiri. Bahkan ada beberapa pedagang asongan yang khusus untuk jual minuman dingin ya. Ya, kehabisan stok ini dia ngambil di tempatnya si Dayat. Yang mana Dayat ini kan belum mengerti sistemnya gimana. Orang ini main ambil aja. Dayat pun belum mengenal siapa-siapa mereka yang main ambil nanti bayar. Dayat nggak ngasih. Ya, jadi Dayat bilang, "Maaf, saya kan baru jaga di sini. Nanti bayarnya siapa? Kalau main ambil nanti bayar. Saya mau cari siapa? Saya di sini nggak kenal siapa-siapa." Dayat ngomong kayak itu dengan cara yang halus, cara yang lembut. Tapi beberapa pedagang yang nggak ngerti apa yang dimaksud Dayat, "Aku nih bingung loh. Kamu main ambil, terus yang bayar nanti siapa? Iya kalau kamu balik, bayar. Kalau enggak, siapa yang tanggung jawab?" Ya, ada yang ngerti, ada yang enggak. Nah, bagi yang enggak ngerti, ini malah menganggap kalau, kamu itu enggak percaya sama saya. Emang kamu pikir saya maling? Emang kamu pikir aku apa? Gitu. Jadi, ada sedikit selisih paham lah. Dayat pun tetap mempertahankan tanggung jawabnya. Enggak mau ngasih kalau enggak dibayar. Nah, dari kejadian kecil ya, kejadian kecil loh ini saya bilang ya, pada waktu itu di hari pertama jualan ini menyebabkan Dayat ini bertemu dengan seseorang yang akan menjadi teman dekat dari si Dayat, yang akan menjadi benteng perlindungan bagi Dayat dan yang akan menjadi teror menakutkan dalam hidup Dayat pula. Seorang preman yang disegani di wilayah Pelabuhan Merak pada masa itu. Seorang pria yang bertubuh kekar, berkulit gelap, dan di tangannya itu banyak tato dan bekas sayatan. Malam itu kisaran jam 9 masuk di setengah 10 malam. Pria itu tiba-tiba mendatangi tempat Dayat jualan dengan beberapa pedagang asongan yang tadi sempat cekcok sama Dayat. Nggak pakai basa-basi. Preman tersebut gebrak meja, langsung ngebentak Dayat dengan mengatakan, "Hei, anak monyet, kamu siapa? Tiba-tiba kamu di sini bikin ribut. Kamu belum kenal aku ya? Kamu baru ya di sini? Mana temanmu? Temanmu yang di sini mana? Ngumpet di mana dia?" Dayat yang mendengar kalimat-kalimat sarkas ya, kata-kata kasar lah bahasanya ya. Ini ya emosi itu timbul, tapi dia sadar diri. Yang dihadapinya ini preman loh. Kalau aku melawan, sama aja ya bunuh diri gitu. Jadi Dayat pun melemah lah dia. Dia minta maaf, dia minta penjelasan maksudnya apa. Kamu cari siapa? Marah-marah sama siapa? Sama saya kah apa?
sama yang teman saya kata kamu itu, orang yang jaga ini sebelumnya. Preman itu menjawab dengan hentakan yang cukup membuat Dayat terkejut. Preman itu mengatakan, tidak ada urusan sama kamu, tidak ada urusan sama temen kamu yang brengsek itu, anak kurang ajar itu. Sekarang aku bilang sama kamu, besok-besok kalau anak-anak asongan ngambil barang di tempat kamu, kamu kasih saja, jangan bikin orang susah. Mereka ini nyari makan, mereka ini nyari duit, barang kamu itu bakal dibayar nanti setelah mereka selesai mengantarkan apa yang diambil dari tempat kamu ini. Jangan takut, kami di sini bukan maling, kami di sini nyari nafkah. Sekali lagi saya dengar kamu bikin susah anak-anak asongan di sini, kamu bikin mati. Itu yang dikatakan preman tersebut. Nah, Dayat menanggapi apa yang disampaikan si preman yang emosi ini dengan permintaan maaf dan mengutarakan, ampun bang, saya tidak tahu, saya baru 3 hari dan hari pertama loh ini saya jualan di sini. Bos tidak bilang kalau anak-anak asongan itu biasa ngambil di sini. Kalau dikasih tahu, tidak bakal saya nyusahin orang untuk mencari rezeki. Kalimat-kalimat yang membuat hati preman yang emosi ini menjadi reda. Ya, dengan nada yang lembut, dengan penyampaian yang tepat, preman tersebut pun akhirnya memaafkan Dayat dan minta dibuatkan segelas kopi. Lekas Dayat langsung membuatkan segelas kopi. Dihantarkanlah ke depan si preman ini. Nah, di situ baru Dayat ini sedikit mengenal siapa sosok yang ada di hadapannya dan mengetahui alasan kenapa si penjaga warung sebelumnya ini tiba-tiba ngilang begitu saja. Diceritakan oleh preman itu dan beliau pun memperkenalkan diri sama si Dayat. Kamu jangan takut sama saya. Kalau kamu sopan kayak tadi, enak ngomong sama saya. Kalau saya orangnya kayak ini memang, ngomong nggak bisa pelan. Dan ternyata preman yang sedang duduk ngopi di hadapan Dayat pada malam itu, beliau inilah yang memegang kekuasaan atau memegang wewenang wilayah yang ada di sekitaran tempat Dayat jualan. Preman tersebut di sana dikenal dengan nama Aji. Dia nanti yang akan mintain atau mengutin uang keamanan. Dia yang akan bertanggung jawab atas keamanan pedagang-pedagang yang ada di sana. Beliau yang akan mengontrol situasi yang ada di sekitaran pintu keluar pelabuhan. Aji mengatakan, di sini banyak orang-orang seperti saya. Kami berbagi blok, berbagi tempat. Mungkin kalau kamu kenal kami ini dengan sebutan nama preman. Dan Aji mengatakan kepada Dayat, nah kamu yang baru jualan di sini, anak baru di sini, kamu harus cepat mengenal orang-orang atau lingkungan di sekitar kamu. Kamu berasal dari mana? Tanya Aji kepada Dayat. Saya berasal dari Cilacap, bang. Jadi kamu cepat harus mengenal di mana tempat kamu berada sekarang. Kamu hati-hati di sini. Aji memperingatkan Dayat. Kamu jangan sungkan kalau ada apa-apa, ada yang ganggu atau ada masalah dengan lingkungan sini, jangan sungkan ngadu sama saya. Karena bapak yang punya warung ini kenal dekat dengan saya, jadi kamu itu termasuk salah satu tanggung jawab saya di sini. Jangan seperti yang sebelumnya jaga warung ini, itu kurang ajar. Sudah dekat dengan saya, dikasih hati, kepala saya yang dijual, nama saya dijual di sini. Malah dia pula yang pengen jadi preman, mengambil keuntungan. Dia dekat dengan saya, keuntungannya bukan main-main lagi. Anak gadis orang yang diincarnya. Kalau dia ndak lari kemarin, kalau dia ndak cepat pergi dari sini, mungkin sudah mati anak itu. Memangnya kenapa bang? Ada apa? Tanya Dayat, pengen cari informasi. Diceritakan kalau dia ini ke gap malam-malam, warungnya itu ditutup setengah, bawa cewek masuk ke dalam sini. Aku pikir warungnya udah tutup, stok makanan atau minumannya habis, ternyata enggak. Dia yang mau enak-enak di dalam sana. Kan kurang ajar itu namanya. Orang-orang yang ada di sini segan untuk negur langsung, ya karena
Aku sama dia itu dekat. Tempatku nongkrong tuh ya di warung ini, ngetemnya aku di sini. Bang Haji bilang. Nah, jadi itulah masalah kenapa yang jaga warung sebelumnya tiba-tiba ngilang begitu saja. Jadi itu masalahnya. Dayat tahu dan Dayat mengatakan kepada Bang Haji, terima kasih sebelumnya Bang Haji. Karena Bang Haji sudah memaafkan ketidaktahuan saya ya, dengan masalah yang baru terjadi tadi. Insya Allah kedepannya apa yang Bang Haji sarankan, apa yang Bang Haji katakan akan saya ikutin. Dan terima kasih juga Bang Haji mau berteman dengan saya. Mulai hari itu Dayat dekat dengan sosok Haji, preman yang berkuasa di bagian pintu keluar Pelabuhan Merak yang ada di Banten. Singkat cerita, waktu terus berjalan. Hari berganti minggu, minggu masuk ke bulan tanpa Dayat rasakan berat ya pekerjaan yang dilakukannya di sana. Karena Dayat ini merasa nyaman bergaul atau dekat dengan sosok Bang Haji. Dari situ, dari seiring berjalannya waktu, kedekatan Dayat dengan Bang Haji semakin dekat. Dayat banyak mengetahui latar belakang kehidupan dari Bang Haji, kedekatan mereka di sini. Ditambah satu kebetulan yang membuat mereka ini ya, kalau dengar apa yang dikatakan orang, mereka saling bertatapan dan tersenyum kecil. Hampir setiap orang kalau melihat Bang Haji ini duduk bersampingan sama si Dayat atau ya, sedang berdekatan lah berdua ini, mereka mengatakan kalau Bang Haji ini mirip wajahnya itu dengan si Dayat ini, kayak kakak adik, bahkan ya kayak masa mudanya Haji ya kayak Dayat inilah. Dan Dayat nanti kalau sudah umur Haji ya kayak si Haji ini ya, raut wajahnya. Dan hampir semua orang yang ada di lingkungan itu mengatakan hal yang sama. Jangan-jangan kalian ini ada hubungan darah atau ya masih ada hubungan keluarga jauh. Bang Haji mengatakan ya tidak mungkin lah. Dayat dari Cilacap, sedangkan aku dari Tulang Bawang. Mana ketemulah kami. Jadi dengan wajah mereka ini mirip, mereka pun semakin dekat, semakin akrab. Dayat mengatakan kalau di hari pertama kenal dengan Bang Haji, ya itu bikin takut. Tapi kalau tahu isi dalam Bang Haji seperti apa, orangnya gimana, pasti tidak bakal menyangka kalau kerjaan si Bang Haji ini itu seorang preman di wilayah pelabuhan, dan bukan preman kaleng-kaleng. Preman yang memegang wilayah disegani, ditakuti, bukan karena gertaknya tapi karena kebengisannya. Bang Haji menceritakan sedikit masa lalu kehidupannya. Bang Haji yang ternyata ini berasal dari pulau seberang, Pulau Sumatera. Ya, Bang Haji yang ternyata berasal dari salah satu wilayah yang ada di Lampung, tepatnya desa tempat tinggal Bang Haji ini bernama Tulang Bawang. Bang Haji mengatakan lingkungan yang ada di desaku ini lebih keras dari lingkungan yang ada di sini. Lingkungan ini tidak ada apa-apanya. Kami di sini petantang petenteng tanpa membawa senjata, tapi kalau yang petantang petenteng di desaku Tulang Bawang di masa-masa lampau, Bang Haji bilang, itu minimal bawa golok, setidaknya bawa kecepet atau pistol rakitan. Untuk apa? Tanya Dayat. Ngebegal. Itulah kegiatan yang ada di kampung kami. Boleh dikatakan hampir sepanjang jalan Tulang Bawang di lintas Sumatera itu sangat ditakuti, sangat dikenal dengan kawasan bajing loncat. Itu tidak dapat dipungkiri. Sejarah wilayah Tulang Bawang memang cukup mengerikan dan cukup dikenal bagi kami yang tinggal di Pulau Sumatera. Nah, Bang Haji mengatakan dengan lingkungan seperti itu awalnya Bang Haji ini tidak mau dia terjun masuk ke dunia premanisme. Malah Bang Haji ya, tamat SMP, dia tidak mau nanti ikut-ikutan dibegal di sana, jadi bajing loncat di sana. Bang Haji keluar dari kampung tersebut, dia merantau ke ibu kota Jakarta. Tamat SMP ini loh.
Ya, dengan harapan di Jakarta nanti ya dia bisa kerja semampunya dan bisa untuk melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Itu niat awal Bang Haji ini keluar dari kampungnya Tulang Bawang. Tapi nyatanya takdir berkata lain. Ya, aku yang berasal dari tanah yang keras, dari lingkungan yang keras, susah sekali beradaptasi dengan lingkungan masyarakat yang dengan tutur kata lembut, dengan pemikiran yang tidak gampang emosi. Niat hati mau cari kerja baik-baik, ujung-ujungnya terjun masuk ke dunia premanisme. Awalnya Bang Haji ini jualan ya, jualan kontongan lah. Duit dari hasil jualan, tapi malah dipajakin sama preman-preman yang ada di Jakarta pada masa itu. Dikasih sekali, dikasih 2 kali, yang ketiga Bang Haji ngasihnya bukan ngasih duit, tapi ditampol sama Bang Haji. Bang Haji baru tamat SMP pada saat itu. Yang ngajakin Bang Haji preman-preman yang usianya lebih tua. Dari situlah Bang Haji ini dikejar-kejar. Bang Haji jadi buronan oleh preman-preman yang ada di sana. Mulai di sini Bang Haji dia bergerilya, pindah-pindah. Mulai dari Senen, Jatinegara, wilayah Cipinang, itu semua sudah dijajaki sama Bang Haji waktu usianya masih sangat muda sekali. Sampai Bang Haji tumbuh dewasa, dia hidup besar di jalanan, sampai Bang Haji ini pernah dipercaya oleh salah satu godfather lah yang ada di sekitaran wilayah Jakarta Timur. Bang Haji diberikan kepercayaan karena keberanian, karena Bang Haji jujur pada saat itu, disuruh untuk megang satu wilayah pasar. Ya memang pasarnya tidak terlalu besar, kecil lah, tapi cukup, uang setorannya besar. Bang Haji dapat upah, dapat gaji dari uang keamanan pasar tersebut. Awalnya berjalan dengan lancar, tapi Bang Haji yang dasarnya orangnya ini tidak mau diperintah dia. Jadi kalau nyuruh itu cukup sekali. Jangan sampai 2-3 kali sampai telinganya bising, itu dia udah gelap mata. Dia tidak mandang siapa yang ada di hadapannya, termasuk godfather yang tadi memberikan kepercayaan sama Bang Haji. Ya. Bang Haji mengatakan uang yang kuterima sebagai upah kerjaku ini dianggap sebagai pengganti harga diri, dan uang itu seakan-akan menjerat leherku, menjadikan aku seperti seekor anjing yang ditarik kemanapun harus ngikut sama orang tersebut. Itu yang membuat Bang Haji berontak, dan terjadilah pertikaian yang cukup besar di wilayah Jakarta Timur pada saat itu. Orang-orang yang berada di lingkungan hitam Jakarta Timur pasti masih mengingatlah pertikaian Bang Haji ini. Satu orang dari Sumatera dikeroyok hampir sama satu preman pasar. Preman pasar yang rame-ramean ini banyak yang babak bunyak, babak belur, tapi yang dikeroyok satu orang ini dapat selamat, menyelamatkan diri. Itulah Bang Haji. Nah, dari kejadian itu dia tidak bisa lagi tinggal di wilayah Jakarta. Bang Haji berpikir untuk pulang kampung. Kalau kehidupanku jadi preman kayak gini, ya, urak-urakan kayak gini, kenapa mesti harus jauh-jauh? Mendingan di kampungku, gabung sama teman-temanku, nggak perlu merantau jauh-jauh, hidup lontang-lantung kayak gini. Dia pun berpikir pulang ke kampung. Nah, setibanya di Pelabuhan Merak lah, Bang Haji ini sempat mikir untuk balik karena dia sudah lama sekali hilang, itu sudah lama sekali. Dan di warung inilah, sama bapak yang punya warung inilah, aku sempat cerita tentang kehidupanku. Si bapak bilang, ya kalau kamu mau tinggal di warung ini, ya tinggallah di sini. Kalau malam ini tutup kok. Dulu warung ini tidak buka sampai pagi, enggak. Malah bukanya pagi sampai jam 9 malam atau jam 10 lah. Setelah warung tutup, akulah yang nempatin warung ini, akulah yang tidur di sini sekaligus untuk menjaga warung ini. Mulai dari situlah Bang Haji kenal dengan lingkungan yang ada di sana. Bang Haji ini kan mantan preman, gampang lah dia ya, dekat atau masuk ke jaringan preman yang ada di sana, sampai di mana salah satu tokoh atau satu nama yang tidak dapat saya sebutkan di sini, bahkan Dayat yang setahun setengah tinggal di wilayah tersebut, ini cuman dapat mendengar namanya, tapi orangnya Dayat tidak tahu sosoknya seperti apa, bentuknya gimana, namanya itu harum sekali, namanya itu disegani, ditakuti sekali. Itulah bos dari Bang Haji,
preman di atas preman yang punya kuasa di wilayah Pelabuhan Merak seutuhnya. Nah, ketemu sama orang itu, Bang Haji ditanya, kamu ini nyasar ke sini tuh tujuannya apa? Kamu tahu nggak tempat kamu jaga, tempat kamu tinggal, toko itu wilayah kami. Kamu mau apa? Mau ngacau di sini? Bang Haji mengatakan kalau aku buron dari Jakarta diceritain semua. Nah, orang ini, orang yang punya kuasa sepenuhnya ya sebagai preman di tempat itu, menganggap kalau Bang Haji ini punya potensi dan diberilah Bang Haji kepercayaan. Mulai dari hari itu, Bang Haji memilih untuk menetap, membatalkan niat untuk pulang kampung.